Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan nama saya Ibu Felicia. Semester ini semester genap ya. Kita memasukin kuliah semester genap. Saat ini akademik masih menjalankan kuliah secara daring. Nah, untuk daring kita bisa menggunakan media apa saja. Bisa via Zoom, video rekaman YouTube, dan sebagainya. Belajar dari 2 semester yang lalu, saya mengoptimalkan atau lebih mengoptimalkan kuliah lewat video, di mana kalian bisa mendengarkan dan memutarnya secara berulang. Untuk teknisnya nanti kita bahas selanjutnya. Untuk ini pertemuan pertama kita lebih nyantai aja dulu ya, lebih ke perkenalan. Baik, kita perkenalan dulu. Semester genap ini saya diamanahkan untuk mengajar di prodi SK dan Teknik Informatika. Untuk kalian bisa saling mengenal sendiri. Beda ya kalau kuliah offline dan online. Ya, kita harus memaklumin untuk keadaan sekarang. Yang penting tetap semangat, tetap sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi. Di sini saya lulusan S1 Teknik Elektro, S2-nya Teknik Elektro juga, lulusan dari STT PLN Jakarta. Mungkin ada yang pernah lihat kampusnya atau ada saudara yang kuliah di sana. Oke, untuk alamat, sekarang saat ini saya tinggal di Serdang atau di Villa Permata Hijau ya, masih seputaran Cilegon dan Serang lah. Saya sudah berkeluarga, kebetulan saat ini saya baru melahirkan ya, putra kedua. Dan sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Jakarta di bagian jasa instruksi lokal konten. Oke, dan juga saya untuk ngajar di STT PLN sendiri ya. Kemudian kita balik lagi untuk pengajaran di Unsera. Saya semester ini dapat mata kuliah di rangkaian distrik, matematika diskrit, dan aljabar linear plus matriks. Berikutnya ini merupakan kontak person saya. Ada nomor telepon atau nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini bisa digunakan nanti jika kalian ingin menghubungi saya via Japri, atau bisa juga lewat telepon. Kemudian ini ada 2 alamat email, @gmail dan @unsera. Bisa juga diperuntukkan untuk mengumpulkan tugas dan menanyakan lewat email juga bisa. Oke, kita lanjut ke silabus ya. Silabus materi berikutnya ada yang akan kita bahas di 1 semester ke depan itu apa saja. Nah, baik, sebelum kita membahas silabus, kita perlu mengetahui definisi mata kuliah yang akan kita pelajarin. Nah, di sini aljabar linear plus matriks. Apa sih aljabar linear itu? Nah, jadi aljabar linear ini merupakan bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, mempelajari vektor serta transformasi linear. Aljabar linear juga merupakan ilmu tentang struktur matematika. Nah, itu sedefinisi singkatnya. Ini adalah merupakan silabusnya. Apa aja topik besar yang akan kita pelajari di kuliah ini, yaitu terdiri dari ya jelas matriks ya, matriks, aritmetika matriks, dan juga aljabar matriks. Kemudian juga ada sistem persamaan linear,
ruang vektor. Nah, itu adalah silabusnya, 3 topik besar ya. Ini adalah breakdownannya tadi, breakdown dari silabusnya. Ini adalah materi-materi dalam aljabar linear. Jadi bisa ada beberapa topik bahasan ya, namun secara garis besar yang ada pada slide sebelumnya tadi. Kalau kita lihat di sini ada definisi matriks, jenis matriks, determinan, minor dan kofaktor, BEB atau bentuk echelon baris, OBE, operasi baris elementer, sistem persamaan linear, nanti ada 2 variabel, 3 variabel, eliminasi Gauss, Gauss-Jordan vektor, dan sebagainya. Nah, di sini menarasikan manfaat belajar aljabar. Apa saja tujuan dari kuliah aljabar linear, yaitu memperkenalkan matriks sebagai suatu alat untuk memecahkan masalah. Oke, nah berikut merupakan manfaatnya belajar aljabar. Model ekonomi, grafika komputer, pemrosesan citra, kriptografi. Nah, ini error correction code juga aljabar linear, teori graf, dan masih banyak yang lainnya. Nah, apa manfaat dan keuntungan mempelajari aljabar linear secara konkret? Yaitu dalam bidang perekonomian seperti perhitungan dalam perdagangan, pertanian, perikanan, maupun hitungan dalam keseharian. Jadi juga manfaatnya meningkatkan loyalitas untuk para akuntan, banker, maupun pegawai administrasi lainnya. Juga bermanfaat bagi instansi pemerintahan yang berhubungan dengan matematika secara langsung atau tidak, seperti pusat statistik, data, bagan dalam suatu sekolah maupun pemerintahan. Nah, manfaatnya secara abstrak yaitu meningkatkan nalar kritis transformatif. Matematika identik dengan meningkatkan pemahaman serta ketajaman logika berpikir seseorang. Ini secara abstraknya ya. Kemudian juga mempertajam daya imajinasi berpikir yang butuh waktu cukup banyak dalam berpikir. Tentunya akan mempertajam imajinasi kita dalam mencari alternatif solusi sebuah permasalahan. Apa jadi yang bisa ditarik dari kesimpulan ini? Yaitu mahasiswa ini teknik informatika ya, mahasiswa teknik informatika harus memiliki pemahaman yang kuat dalam aljabar linear agar tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah lainnya pada teknik informatika. Nah, ini untuk penilaian saya tetap mengacu ke template Nansera ya. Namun ada isi-isinya sebagai berikut. Nah, untuk nilai akan diumumkan dan bisa diklarifikasi selama 3 hari kerja. Misalkan nilai sudah saya publish, kalian ada yang mau klaim gitu. Bu, nilai saya kenapa A, kenapa nggak B aja misalkan ya. Itu bisa ya, klarifikasi. Kemudian apalagi slide-nya, kita ini di sini ada kalender akademik, di sini ada kuis tentatif ya, bisa pra UTS atau setelah UTS. Kemudian ada kuis pra UAS. Nah, di sini kita intermezzo nih. Kalian bisa lihat gambar ini, ada 3 gambar ya, yang background biru, merah, dan putih. Silakan dibaca. Kalian bisa lah menarik kesimpulannya ya dari ketiga gambar ini. Oke, kita lanjut intermezzo yang kedua. Ini ada manajemen stres, kemudian ada sebuah gelas plastik. Menurut Anda kira-kira berapa berat segelas air ini? Misalkan saya isi dengan setengah air putih. Mungkin kalian berpikir 200 gram sampai 500 gram ya. Gimana sih manajemen stres dengan media gelas ini? Gelas ini hanya sebagai perumpamaan saja. Sesungguhnya menjadi masalah bukanlah berat absolutnya, tetapi berapa lama Anda memegangnya.
mungkin di sini kalau kalian atau jika saya memegangnya selama 1 menit itu nggak masalah ya. Coba kalau saya megangnya 1 jam atau 1 hari penuh, ya pastinya capek kan ya, lengan saya pasti akan sakit gitu. Nah, beratnya sebenarnya sama, tapi semakin lama saya memegangnya, maka bebannya akan semakin berat. Jika kita membawa beban terus-menerus lambat laut, kita tidak akan mampu membawanya lagi. Kemudian beban itu terasa meningkat beratnya. Ada yang mau nambahin dengan media gelas ini? Jadi meningkat beban itu terasa meningkat bebannya ya. Nah, jadi gimana dengan gelas ini? Jadi apapun beban yang ada di pundak kita hari ini, coba tinggalkan sejenak, setelah beristirahat baru kita ambil lagi. Misalkan nih, jadi sebelum kalau kalian mau ngerjain tesis gitu kan, ada beban, jadi skripsi ya, jadi sebelum ngerjain itu tinggalkan dulu beban-beban yang ada di luar situ, jangan diikutkan untuk mengerjakan tes skripsi. Nah, jika udah, kalian perlu istirahat dulu, kemudian beban itu kita ambil lagi besoknya gitu ya, biar lebih segar gitu, agar kita dapat lebih segar dan mampu membawanya lagi. Seperti itu maksudnya. Kan banyak tuh artis ternama atau orang yang berpendidikan tinggi melakukan hal yang tidak diinginkan. Contohnya ya, nauzubillah min dzalik, bunuh diri gitu kan ya, karena itu dia bebannya terlalu dibawa terus menerus. Jadi intinya yang tadi, kita tinggalkan sejenak agar kita dapat lebih segar dan mampu membawanya lagi. Membawanya di sini maksudnya menyelesaikannya ya. Oke, sekian manajemen stres. Mungkin ada pertanyaan atau masalah yang belum dibahas dalam rencana perkuliahan ini, bisa kita bahas dan didiskusikan ketika masa perkuliahan berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan via WAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.